Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Selembi Melati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan baca Al-Quran yang tadi kita baca dapat memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini sedikit akan saya sampaikan tentang fadilah atau keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa, di samping kita mengimani kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan beberapa fadilah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi pada kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu himpunan hadis-hadis. Di antaranya fadilah membaca Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran akan memberikan atau akan menjadikan syafaat atau penolong bagi orang-orang yang membaca. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya adalah bacalah kalian semua Al-Quran karena dia akan mendatangi kita pada hari kiamat nanti sebagai syafi'an, sebagai penolong pada hari kiamat. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagaimana sih keadaan hari kiamat itu, hari kiamat itu sangat menjadikan kita untuk butuh seorang penolong, karena tidak ada lagi siapa teman kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi syafaat untuk kita. Nah, Al-Quran ini merupakan penolong kita pada hari kiamat nanti. Maka seperti sabda Rasul tadi yang saya baca, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian semuanya Al-Quran, maka dia nanti akan mendatangi kita semuanya pada hari kiamat sebagai penolong bagi kita semuanya. Itu adalah fadilah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sering membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka kata Rasul kita akan menjadi khaironas, yaitu orang yang terbaik. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain. Maka ini bisa menjadi
bisa menjadi latihan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Di samping mempelajari Al-Quran, kita usahakan kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Paling tidak kita mengajari pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita ajarkan Al-Quran, alif ba ta, dari itu kemudian sampai membaca ayat-ayat Al-Quran, sampai mempelajari kandungan-kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian orang-orang yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan bersama para malaikat. Ini kata Rasul. Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarati al-kiramil birarah. Ya. Artinya orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membaca, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fadilah untuk orang-orang yang mahir, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Maka bagaimana cara kita bisa mahir membaca Al-Quran? Biasakan kita, yang pertama adalah ngaji kepada orang-orang yang bisa. Kemudian kita biasakan untuk mengikuti halakoh-halakoh, mengikuti kegiatan-kegiatan, perkumpulan-perkumpulan orang yang mempelajari Al-Quran. Dan kita biasakan dalam sehari kita haruskan diri kita untuk membaca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mahir di dalam membaca. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak mahir membaca Al-Quran? Tetap Allah akan memberikan ia pahala. Dalam hadisnya Rasul juga memberikan ini fadilah, ya, fadilah orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata. Maksudnya apa? Maksudnya tidak begitu lancar, ya. Rasul bersabda, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta'u wa yatata'ta', ya tak itu artinya adalah terbata-bata. Wa yata fihi wa alaihi syakun lahu ajroni. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata dan berat dalam membacanya, maka ia akan tetap mendapatkan 2 pahala. Ini saking rahimnya Allah, saking cintanya Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jika dia mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang taat kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang kurang bisa ataupun masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia masih tetap akan mendapatkan 2 pahala. Dan yang kelima, fadilah yang kelima di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan kitab Al-Quran. Dengannya pula Allah merendahkan kaum yang lain. Jadi intinya dalam hadis ini adalah, dalam sebuah Al-Quran Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membacanya, dan Allah akan merendahkan untuk orang-orang yang tidak mengimani dan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Maka marilah kita senantiasa membiasakan membaca Al-Quran, baik dengan artinya ataupun tidak dengan artinya. Tapi dianjurkan untuk kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan artinya. Paling tidak arti yang ada di dalam Al-Quran, terjemah standar yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah kita
akan mengerti bacaan yang kita baca. Meskipun ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita mengerti artinya, itu sudah menjadi syifaun ma fis sudur, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Maka baik penyakit hati ataupun penyakit apa, kecemasan ataupun kekhawatiran, itu ketika kita membaca Al-Quran itu akan sembuh. Karena dalam Al-Quran difirmankan bahwa Al-Quran itu adalah termasuk obat, ya, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Seperti tadi Bapak Ibu telah mengikuti kajian, mengikuti latihan, mengikuti kegiatan tadarus di BMT Melati ini. Mudah-mudahan ini juga termasuk ikhtiar kita dalam mengistiqomahkan, dalam mendawamkan bacaan Al-Quran kita. Di samping Bapak Ibu di sini membaca Al-Quran, juga nanti di rumah disempatkan untuk membaca Al-Quran. Maka baik sekali jika ada itu di grup-grup WA, itu ada one day one juz, satu hari satu juz. Kalau tidak mampu ya one day one pick, ya, atau setiap hari satu halaman, tidak masalah. Yang penting terus continue. Sebaik-baiknya amal ibadah adalah yang continue, yang istiqomah, yang terus-menerus. Meskipun sedikit, tapi ketika kita terus-menerus gitu, maka insya Allah termasuk amal ibadah kita yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Sambil Melati rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf mungkin banyak kesalahan dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap kita bekerja, kita tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.